Soalnya kalau Zoom begini perlu ngetes dulu. Ya, baik. Selamat pagi rekan-rekan sedama sekalian yang berada di rumah, gitu ya, maupun yang panitia yang berada di Cetia Panyasika, ya. Saya ucapkan selamat pagi semuanya, Suki Hotu, Namo Buddhaya. Baik, rekan-rekan sedama sekalian, terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya, gitu ya. Ini adalah pertama kalinya saya di Cetia Panyasika, ya, di Cetia Panyasika. Memang pertemuan pertama ini ada ininya apa? Ada kekurangannya. Kekurangannya adalah saya nggak bisa langsung ke Cetia Panyasika, gitu ya. Beberapa pertemuan online yang saya jalani di beberapa wihara yang saya juga ceramah, gitu ya. Saya sebelumnya pernah ke sana, gitu ya. Nah, yang Cetia Panyasika ini saya baru pertama kali, gitu ya. Pertama kali terus online. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah, gitu ya. Bagi saya pribadi nggak ada masalah. Jadi ketemu via online ya boleh, ketemu langsung ya nggak apa-apa. Tapi kan keadaan kan tidak memungkinkan sekarang, gitu ya. Saya pun kelihatannya juga agak sulit kalau sekarang harus terbang kemana-mana, gitu ya. Jadi dengan Zoom seperti ini kan saya bisa dilindungi oleh Buddha, gitu. Gitu ya, ada Buddha saya di samping saya, gitu ya. Nah itu dulu kalau tidak online tidak ada Buddha di samping saya. Gitu. Jadi bisa menemani saya ceramah, gitu ya. Bisa melindungi saya pada saat saya ceramah, gitu ya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, para umat sekalian di Cetia Panyasika, baik yang di Cetia Panyasikanya sendiri maupun mendengarkan di rumah via YouTube maupun via Zoom, gitu ya. Mungkin perkenalan sedikit dulu, gitu ya. Saya sehari-hari hari Minggu ya pasti ada ceramah-ceramah, gitu ya, di beberapa wihara maupun di wihara saya sendiri di Jakarta Timur yang sekarang juga tutup, gitu ya, karena pandemi begini ya terpaksa kita online seperti ini juga, gitu ya. Sehari-hari saya dosen, Bapak Ibu. Sehari-hari jadi Senin sampai Jumat gitu orang mengenal saya sebagai dosen di psikologi, ya. Nah, kalau mendengar dosen psikologi di Universitas Tarumanegara, gitu ya, dosen psikologi, wah berarti kalau dosen psikologi, waduh, ini image-nya adalah bisa melihat, membaca orang, wah. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Dan saya menyatakan bahwa memang saya bisa membaca orang. Seperti di Zoom ini saya bisa melihat nih ada rekan kita bernama Brahma Adi Saputra. Gitu. Bisa, saya bisa baca-baca, gitu ya. Kalau ada namanya jelas gitu saya bisa baca. Gitu. Maksudnya bisa baca karakter dan segala macam gitu. Dia bisa memang karena memang ilmu saya dan ilmu orang psikologi ya memang sehari-hari ya memang seperti itu. Tapi ya kita baca orangnya ya butuh berbagai pendekatan ya, pendekatan yaitu misalnya pakai alat tes, gitu ya, dan juga pengamatan dan segala macam. Jadi nggak kayak dukun, gitu, nggak kayak dukun yang wah dari muka anda orangnya karakternya. Nah nggak begitu, gitu ya. Itu pendekatan yang tidak ilmiah, gitu ya. Nah kami pendekatannya semuanya ilmiah, gitu ya. Kira-kira model seperti itu. Jadi ya lebih bertanggung jawab lah ngeliat orang ya, gitu ya. Sama kayak apa bedanya dukun sama dokter. Nah bedanya dukun sama dokter, dukun mengatakan kamu sakitnya ini, tapi tahu dari mana, periksanya gimana kita juga nggak tahu. Gitu. Nah kalau dokter kan alatnya jelas, pendekatannya jelas, gitu kan, ada labnya segala macam, jadi bukti-buktinya ada, fakta-faktanya ada, gitu loh. Nah itulah ya, itu yang terjadi. Nah itu sekilas perkenalan dari saya, gitu ya. Nah saya sehari-hari seperti itu dan berumah tangga biasa, ya berumah tangga biasa, punya anak, punya istri, gitu ya. Akhirnya saya laku juga. Dulu saya waktu pas aktif di wihara, mama saya udah saya 3 bersaudara, saya salah satu anak yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena kalau anak yang dekat dengan agama Buddha, apalagi anak cowok, gitu ya, anak laki-laki itu dikhawatirkan tidak menikah. Gitu. Karena saya juga pernah jadi samanera juga, gitu segala macam. Wah, sama takut tuh mama saya. Wah,
Erik bisa-bisanya pakai jubah gitu. Nah, walaupun waktu itu izin, wah izin juga setengah mati itu, gitu dapat ACC dari mama papa saya, wah setengah mati itu, gitu. Ya tapi saya mau ngerasain gimana sih rasanya jadi sama Era walaupun cuma 2 minggu, gitu ya. Gitu. Jadi ya seperti itu aja gitu. Nah sekarang sudah punya anak dan istri, gitu ya. Istri saya juga mantan umat saya juga di wihara, gitu ya. Jadi saya di wihara itu, jadi mama saya sebetulnya nggak perlu khawatir. Wah, Erik nggak dapat jodoh, saya dapat jodohnya di wihara kok. Gitu. Ya, nah itu guys, itu umat saya sendiri gitu. Ya, kira-kira modelnya seperti itu. Nah, itu ya prinsipnya seperti itu karena kan lebih enak yang dekat seperti itu ya. Gitu, cocok gitu. Diajak nikah mau ya udah gitu ya. Karena menjadi umat Buddha ini kan boleh nikah, boleh enggak gitu ya. Enggak yang mau jadi biku ya boleh gitu ya. Nikah ya mau seperti saya seperti ini ya boleh, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Nah itu prinsipnya seperti itu. Nah masuk ke hal seperti itu. Nah hari ini saya ingin menjelaskan tentang membangun pengertian yang benar. Nah Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian serta saudara saudari sedama sekalian, membangun pengertian yang benar ini butuh yang namanya kebijaksanaan, gitu ya. Di dalam agama Buddha, kita bisa membedakan antara orang yang bijaksana dengan orang baik. Jadi, di dalam agama Buddha tidak cukup menjadi orang baik. Tidak cukup menjadi orang baik. Anda dana ke wihara, itu adalah jadi orang baik. Anda dana ke wihara nih, 100 juta. Oh, itu Anda orang baik. Itu Anda orang baik. Ketika ada orang kesulitan Anda bantu, itu Anda orang baik. Itu Anda orang baik. Nah, tetapi ketika Anda tidak punya kebijaksanaan, maka kebaikan Anda itu tidak cukup. Kebaikan Anda itu tidak cukup. Jadi orang bijaksana itu pasti baik. Tapi orang baik saja belum tentu bijaksana. Gitu ya. Nah, jadi memang di dalam agama Buddha itu tujuannya adalah menjadi orang yang bijaksana. Bukan sekedar menjadi orang baik. Kalau sekedar menjadi orang baik, tujuannya adalah istilahnya kalau di secara hukum tama gitu ya segala macam, itu adalah tujuannya hanya masuk surga, gitu ya, lahir di alam-alam dewa. Hanya seperti itu saja. Nah, tetapi tujuan dari agama Buddha kan adalah mencapai penembusan, kebebasan sejati, yaitu nibbana, terbebasnya dari kelahiran kembali. Nah, karena konsepnya adalah kalau Anda masih lahir sebaik apapun Anda masih menderita, pasti menderita, gitu ya. Sebaik apapun Anda, wah, saya ambil contoh yang kayak tadi, Anda dana 100 juta, Anda dana 100 juta ke Cetia Panyasika, wah, ini saya sumbang 100 juta untuk kebutuhan Cetia Panyasika. Dalam kehidupan itu selalu ada dua kondisi, rekan-rekan sedama sekalian. Ada suka, ada duka. Itu sudah pasti. Ada dipuji, ada dicela. Itu sudah pasti. Ketika Anda dipuji, dicela juga ngikut. Gitu. Jadi nggak bisa dipuji sendirian. Makanya kalau ini saya juga lihat di YouTube gitu ya, samping saya ini HP gitu ya, saya lihat juga di YouTube gitu ya. Nah, maka YouTube itu kan ada tanda jempol begini dan ada tanda jempol begini kan, gitu. Karena itu memang pasangan. Akan ada orang yang begini, akan ada orang juga yang begini, begitu ya. Nah itu konsepnya seperti itu. Jadi ada suka, ada duka, ada dipuji, ada dicela. Yang namanya dagang ada untung, ada rugi, gitu ya. Nggak mungkin untung terus, gitu, ruginya nggak pernah, nggak mungkin. Gitu ya, apalagi masa pandemi ini, wah rugi terus, gitu, seolah-olah rugi terus, gitu ya, karena ditutup di mana-mana, yang pada dagang pusing semua, gitu, ya konsepnya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian, gitu ya. Nah, menjadi orang bijaksana inilah yang butuh yang tadi pengertian yang benar, pengertian yang benar. Nah, pengertian yang benar itu adalah cikal bakalnya dari kebijaksanaan. Nah, bagaimana menjadi orang bijaksana? Kuncinya adalah ketika kita ingin mempunyai pengertian yang benar, ketika kita ingin memiliki kebijaksanaan, maka yang tadi itu dana 100 juta misalnya, kita harus melihat kebenaran sejati apa adanya. Bahwa di dunia ini ada dipuji, ada dicela.
yang tadi. Ada suka, ada duka. Gitu ya. Nah, ketika ada dana 100 juta, ada orang yang muji. Misalnya pimpinan Cetia Panasika pasti memuji, wah terima kasih ya Pak, atau terima kasih ya Bu, wah Bapak Ibu telah menyumbang untuk kami keberlangsungan dhamma. Semoga Anda bahagia, panjang umur, dan segala macam. Wah, Anda senang dong begitu. Iya kan? Tapi memungkinkan nggak ada orang yang dalam tanda kutip nyinyir? Ngomong jelek. Itu mah dia cuma pamer kekayaan. Nyumbang-nyumbang wihara, padahal di luarnya juga begini. Ada memungkinkan hal seperti itu? Ada. Nah, ketika si orang baik ini melihat hal tersebut dan mendengar hal tersebut, maka akan muncul kekecewaan. Kok saya udah baik begini, gitu ya? Kok tetap dikatain, gitu? Tetap diejek, tetap dicela sama orang, gitu. Padahal saya nyumbangnya sudah banyak loh, 100 juta, gitu segala macam. Jadi masih ada aja yang ngatain, nyumbang 100 juta aja pamer, gitu. Iya kan? Kan konsepnya seperti itu. Nah, apakah itu bisa dihindari? Tidak bisa, rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa. Keberadaan di dunia ini adalah seperti itu. Kemarin kita baru merayakan Asada di beberapa wihara, gitu ya. Asada itu adalah khotbah pertamanya Guru Agung kita, Buddha Gautama. Apa yang disampaikan oleh beliau di dalam khotbah pertamanya, bahwa hidup ini adalah duka. Jadi bukan suka dulu. Kenapa beliau pendekatannya duka dulu, bukan suka? Kalau suka, semua orang pasti mau. Siapa yang mau untung? Pasti mau untung. Jadi kalau untung nggak usah diomong. Yang diomong itu yang buntungnya dulu. Iya nggak? Konsepnya kan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita dagang itu bukan manajemen untung, tetapi manajemen resiko. Iya kan? Nah, kehidupan juga begitu. Yang dibicarakan adalah manajemen resikonya dulu. Apalagi kayak pandemi ini, segala macam. Wah, kelihatannya kan sekarang serba susah. Nah, kalau sekarang sudah serba susah begini, kemudian Anda mengeluh, kok pandemi nggak berakhir-berakhir ya, segala macam. Apa Anda nggak tambah menderita? Gitu kan ya? Apa Anda nggak tambah menderita? Kan tambah menderita. Nah, oleh sebab itu, maka pengertian benar tadi, kebijaksanaan tadi, munculnya itu adalah dari apa? Dari yang namanya melihat segala sesuatu sebagai kebenaran apa adanya. Jadi kebenaran yang nyatanya gimana nih? Kita harus melihat kebenaran yang nyatanya gimana. Gitu. Bahwa kebenaran yang nyatanya kayak tadi, Anda dana 100 juta, ada orang yang suka, ada orang yang benci juga sama Anda. Anda ya ada yang ngatain, tetap ngejek segala macam. Dilihat itu sebagai kenyataan. Terimalah itu sebagai duka. Terimalah itu sebagai penderitaan. Iya, memang keadaan hidup seperti itu. Nah, dengan Anda bisa melihat kondisi itu, minimal Anda menjadi tidak menderita terlalu banyak. Tidak menderita terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika Anda bisa menerima segala sesuatu itu sebagaimana adanya, maka yang terjadi adalah penderitaan Anda hanya sampai di situ saja dulu. Gitu. Cepat. Tuntas. Saya ke contoh yang lain. Ketika Anda diejek, disamakan dengan binatang tertentu. Binatang yang paling sial kan di dunia ini kalau menurut saya itu anjing. Iya kan? Kenapa? Kalau orang ngata-ngatain orang, gitu ya, ngejek orang, itu selalu yang disebut kata itu. Anjing. Gitu. Padahal anjingnya nggak ada. Gitu. Jadi dua makhluk yang paling sial yang selalu menjadi kata-kata ketika untuk ejek-ejekan itu adalah anjing dengan setan. Jadi itu dua makhluk hidup di dunia ini yang paling sial karena dia selalu menjadi agen untuk ngejek-ngejekin orang. Gitu ya. Padahal bukan salahnya nggak ada anjingnya, kita dikatain anjing gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu gitu ya. Nah,
Ketika kita dikatain, wah anjing, ada diplesetin lagi, anjay, wah, gitu. Ya terserah lah, whatever, gitu ya. Ketika kita dikatain anjing, lalu kita tidak menerima, wah, berani-beraninya dia ngatain saya anjing. Saya kan bukan anjing. Kurang ajar sekali dia ngatain saya anjing. Padahal saya lulusan S2. Berani-beraninya dia ngatain saya anjing. Saya bukan anjing. Bahkan saya pejabat ini segala macam. Berani-beraninya dia menghina saya anjing. Tanpa sadar. Orang yang sana ngatain Anda anjing 1 kali. Tapi Anda ngatain diri Anda anjing sudah 5 kali. Gitu kan? Anda dikatain anjing, dia ngatain anjing cuma sekali. Tapi karena Anda tidak mau menerima kata-katanya dia, tidak mau menerima kata-katanya dia, Anda ngejek diri Anda sendiri. Saya kan bukan anjing. Berani-berani dia ngatain saya anjing. Saya ini pejabat, saya bukan anjing. Gitu. Saya lulusan S2, kenapa dia ngatain saya anjing? Bener-bener deh, saya nggak habis pikir, kok dia bisa-bisa ngatain saya anjing? Anda sudah ngatain diri Anda anjing 5 kali. Jadi penderitaan Anda tadinya cuma 1 kali, yaitu dikatain orang anjing. Sudah, penderitaan Anda sudah itu saja 1, gitu ya. Tetapi Anda melipat gandakan penderitaan Anda sendiri dengan menyebut diri Anda anjing, dan Anda nggak terima, bahkan misalnya sampai 20 tahun Anda ingat-ingat terus itu anjingnya. Nah, bayangin anjingnya sudah beternak di dalam pikiran Anda berapa banyak gitu. Gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, itulah yang saya sebut sebagai yang namanya manajemen hati. Manajemen hati dan manajemen pikiran. Bahwa pengertian benar kebijaksanaan ini dibutuhkan. Gitu. Kebijaksanaan ini dibutuhkan. Caranya gimana melihat segala sesuatu apa adanya. Jadi ketika ada orang yang ngejek kita anjing, ya udah terima. Ya udah terima. Terimalah bahwa itu sebagai kenyataan. Bukan kenyataan bahwa saya anjing, bukan. Gitu. Kenyataan bahwa saya tidak bisa ngontrol omongan orang. Terserah orang mau ngomong apa tentang saya nggak bisa ngontrol. Saya nggak bisa ngontrol. Apa yang ada di luar diri saya tidak bisa kontrol. Sama seperti sekarang pandemi, apa Anda bisa ngukur di mana virusnya berada, virus COVID-19? Tidak bisa. Papa saya tiba-tiba kena beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah sembuh, akhirnya lega juga saya. Gitu. Pada saat kena juga stresnya luar biasa, gitu ya. Nah, tetapi kita berusaha sebagai keluarga besar menerima segala sesuatu itu apa adanya. Ya udah isolasi mandiri mau gimana, gitu kan segala macam dengan bantuan oksigen dan segala macam, obat-obatan dan segala macam akhirnya sembuh juga, gitu. Ya kan konsepnya seperti itu, gitu. Nah, jadi kalau kita mau keluar segala macam, ya sudah jaga diri, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan rajin-rajin, kan konsepnya seperti itu, gitu ya. Jadi bukan nggak boleh keluar, boleh silakan keluar, tapi pakai perlindungan diri macam-macam, gitu ya kan konsepnya seperti itu ya. Jangan juga nggak percaya, saya nggak percaya COVID gitu segala macam lah, ya mati udah banyak kok, gitu. Yang sakit juga udah banyak, gitu loh. Sampai terus-terusan di rumah sakit juga kedatangan pasien macam-macam, gitu kan ya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak keberadaan si COVID-19 itu. Nah, selama Anda menolak, saya nggak percaya COVID-19 segala macam, Anda tambah menderita. Iya nggak? Anda harus terima bahwa pandemi ini memang ada, gitu loh. Virusnya memang ada, gitu. Nah, sama kayak tadi dikatain anjing. Ya memang dia udah ngatain si anjing, sudah stop sampai situ, gitu loh. Nah, itulah yang diajarkan oleh guru agung kita Buddha Gautama. Yang pertama adalah Anda harus menerima segala sesuatu itu adalah sebagai duka. Jangan sukanya dulu. Anda harus terima duka dulu, gitu. Karena hidup ini yang kita nggak pengen kan dukanya. Oleh sebab itu yang harus dimanajemen. Jadi bukan nggak ada suka di dalam dunia ini, ada, gitu. Tetapi concern dari Buddha Gautama adalah ketika Anda mendapatkan duka, ketika Anda mendapatkan ketegangan-ketegangan di dalam hidup Anda terima dulu itu sebagai kenyataan. Sehingga ketika itu bisa diterima sebagai kenyataan, apa yang terjadi? Penderitaan Anda berhenti hanya sampai situ. Anda nggak cari gara-gara.
Gitu ya. Anda nggak cari gara-gara. Jadi ketika tadi Anda dikatain anjing, ya udah stop. Penderitaan Anda hanya sampai kata anjing itu. Tapi Anda tidak ngatain diri Anda anjing sampai 5 kali. Konsepnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sedama. Ya kan? Konsepnya seperti itu. Sederhana sekali Bapak Ibu sekalian sebetulnya. Nah, jadi menerima kenyataan. Nah, setelah menerima kenyataan, habis itu baru kita cari sumbernya. Kok saya bisa perasaannya nggak enak ya ketika dikatain anjing tadi? Oh, ternyata sumbernya itu, nah baru kita bisa lihat sumbernya. Jadi ketika kita sudah bisa menerima kenyataan, kita baru bisa melihat sumbernya. Jadi jangan cari sumbernya dulu. Ini saya begini, kenapa sih? Nggak bisa. Anda harus terima kenyataannya dulu. Baru ketika pikiran Anda sudah tenang, Anda bisa cari sumbernya. Anda bisa lihat dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Kok bisa ya saya kok kesel dengan kata-kata anjing itu? Ternyata sumber dari segala penderitaan itu adalah keinginan. Sumbernya adalah keinginan. Saya ingin makan. Saya butuh makan. Beda nggak? Beda. Ketika Anda ngomong saya butuh makan, konsepnya semua manusia butuh makan untuk melangsungkan hidupnya. Konsepnya harusnya seperti kehidupan para biku. Makan apapun jadi, ya sudah, gitu loh, ya. Makan apapun jadi, gitu loh. Ya, konsepnya seperti itu. Biku kan makan yang dipindah patah gitu ya, misalnya di bolnya itu segala macam. Saya dulu pernah jadi samanera gitu ya. Barangkali ada yang mau mengetahui kehidupannya para biku gitu ya. Kalau itu makan dipindah patah itu bagaimana segala macam. Oh, dulu saya dilatih begini. Itu sayur-sayur gitu ya, itu dimasukkan ke bowl kami gitu ya. Saya salah satunya pada saat latihan samanera itu gitu ya. Masih baik sih pada kalau kenyataan yang sekarang sih masih lebih oke gitu ya, karena dimasukinnya itu masih sayurnya itu masih diplastik-plastikan, jadi masih diplastikin gitu. Nah, kalau di zaman Sang Buddha atau Anda misalnya ke Thailand misalnya gitu ya, itu kadang-kadang tuh masuk udah nasi campur sop, campur bayam, oke masih oke. Nah, campur pisang, diaduk jadi satu. Nah, itu kenyataan dimakan pertama ya memang seperti itu gitu. Jadi bukan memanjakan lidah gitu, konsepnya seperti itu. Tetapi makan ini adalah konsepnya adalah untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan. Anda kalau melihat tuh jadi jijik banget, kalau dia saya aduk jadi satu gitu. Gitu ya, konsepnya seperti itu. Nah, terus ada yang bicara gitu, wah kalau begitu itu membuat penderitaan dong dalam hidupnya. Enggak, saya makan begitu santai-santai aja, enak-enak juga, nasi campur pisang, diaduk jadi satu, enak juga, nggak ada masalah, nggak oke-oke aja tuh, gitu. Karena coba deh dipikir, bener-bener, kalau masuk ke dalam perut, itu makanan jadi satu nggak? Jadi satu, nggak ada pisang misah sendiri, ya kan tempe misah sendiri nggak ada, gitu kan? Nah, konsepnya seperti itu, jadi satu nyampur di perut, ya konsepnya sama. Makan yang mana? Gitu, ya. Nah, konsepnya seperti itu sama, gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu, Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan adalah Anda butuh makan atau Anda ingin makan. Kalau Anda ingin makan, wah, saya mau makanan pizza, saya mau ini. Nah, itu menyebabkan penderitaan. Kenapa? Karena antara keinginan ini limitnya nggak ada. Kalau Anda butuh makan ketika perut kenyang, Anda stop. Ya, ketika perut kenyang Anda stop. Itu butuh makan. Tapi kalau ingin makan, perut Anda sudah kenyang, hampir mau muntah, tapi Anda masih nyari makan tengah malam. Itu Anda ingin makan. Itu Anda ingin makan. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, keinginan ini nggak ada batas. Inilah yang menyebabkan penderitaan. Ini sumber penderitaan itu. Gitu. Seperti tadi, oh berarti kalau saya dikatain anjing sama orang, saya kan nggak pengen. Saya nggak pengen. Kenapa? Karena saya pengen dengar. Saya pengennya dengar hal-hal, wah, Erik baik, Erik cakep,
Erik bijaksana misalnya. Contoh seperti itu. Itu kan yang saya pengen dengar. Tapi kenyataannya apakah saya bisa mengatur orang untuk semuanya ngomong seperti itu kepada diri saya? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu maka tadi sumbernya adalah terima itu sebagai kenyataan, lalu cari sumbernya. Sumbernya ternyata keinginan kita. Keinginan kita yang tidak realistis. Punya harta banyak. Wah, rumah 3. Harga satu rumahnya 3 miliar. Wah, berarti total sudah 9 miliar. Masih belum puas. Itulah keinginan. Itulah keinginan. Jadi keinginan itu tidak ada limitnya. Tidak ada batas stopnya, itu tidak ada. Nah, oleh sebab itu kitalah yang harus menentukan stopnya. Saya butuh rumah. Oke, kalau butuh rumah berarti satu aja cukup dong. Ya kan? Kan konsepnya seperti itu. Gitu ya, satu aja cukup dong, gitu ya. Yang penting keluarga saya ada tempat berlindung, ya kan, konsepnya seperti itu, gitu kan ya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan saja, gitu loh. Kalau keinginan sampai kapanpun Anda penuhi, nggak bakal terpenuhi, karena keinginan tidak ada limitnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu akhirnya muncullah, wah, berarti saya harus lenyapkan itu keinginan. Saya harus lenyapkan keinginan. Nah, akhirnya saya harus menjalani bagaimana caranya melenyapkan keinginan. Yaitu caranya itu. Kita lihat bahwa konsepnya, wah ini keinginan nih. Keinginan terus. Saya harus hajar tuh. Yang namanya keinginan jelek, saya hajar terus. Gitu. Hajarnya pakai apa? Pakai meditasi. Gitu kan ya. Mengamati kondisi batin kita, kondisi ucapan kita, kondisi perbuatan kita amati terus. Gitu, kita amati terus. Gitu ya. Sehingga ketika perubahan-perubahan itu datang, maka kita bisa menyadari, ini keinginan. Yang lagi jalan, ini keinginan nih, ini keinginan. Stop, hajar, terus, gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bisa melihat bahwa itu keinginan, maka yang terjadi adalah, yaitu tadi, kita mencapai pencerahan. Nah, itulah gunanya kebijaksanaan, gitu. Itulah gunanya kebijaksanaan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sedama sekalian. Dulu pada saat masih offline, maksudnya kebaktiannya masih bisa datang ke wihara langsung. Saya kebetulan salah satu pengurus di wihara juga, sekarang menjadi dewan pembina di wihara saya di Jakarta Timur. Saya pernah pada saat dulu sebelum mulai kebaktian, saya datang biasa awal pagi-pagi sekali saya datang, gitu ya. Kemudian di depan pintu wihara saya itu ada orang yang tiba-tiba ngatain saya yang kata-kata tadi. Hei, Ceng, wah saya tadi kaget dong, ada bapak-bapak kok manggil saya, kenal juga enggak, gitu kan. Saya, ya Pak, ada apa Pak? Gitu. Apa kamu? Dia ngomong tuh, anjing, gitu, ya, anjing, ya saya kaget tuh. Orang nggak kenal ngomong saya anjing, gitu. Lalu saya nggak terima dong. Saya nggak terima keinginan pada saat itu. Saya inginnya ketika datang ke wihara santai, maunya damai, maunya sejahtera, maunya berbuat baik, kan gitu ya. Di depan wihara udah dikatain anjing, gitu. Nggak sesuai keinginan kan? Nggak sesuai keinginan. Ya memang hidup seperti itu, gitu. Dikatain anjing, saya nggak terima dong. Pak, kita kan nggak kenal. Bapak kenapa ngatain saya anjing? Emang kenapa? Anjing? 2 kali saya dikatain anjing. Lalu saya bilang, Pak, jangan kelewatan, Pak. Apa salah saya sama Bapak ngatain saya kata-kata nggak pantas begitu? Emangnya kenapa? Kalau saya mau katain kamu anjing, waduh, kan tambah marah saya. Sebagai orang yang masih melatih diri gitu, pada saat itu saya marah gitu. Wah, gegetan gitu. Wah, hampir meledak-meledak saya pada saat itu. Belum sampai meledak yang bagaimana, tiba-tiba di sebelah bapak itu tiba-tiba datang seorang wanita. Agak ngelerai saya gitu. Terus dia bilang, Pak, mohon maaf ya Pak, ini suami saya Pak, ini suami saya baru 3 hari yang lalu pulang dari rumah sakit jiwa Pak, mohon maaf ya Pak kalau dia masih bingung-bingung. Langsung dalam hati saya ngomong, anjing.
Anjing yang keempat itu adalah kata-kata anjing yang penuh kebijaksanaan tadi. Gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa ngapain gua ngurusin orang gila. Gitu kan. Ngapain saya harus bertempur sama orang gila? Udah tahu kesadarannya itu ancur-ancuran seperti itu, namanya orang gila gitu. Kalau di dalam bahasa saya itu orang gila itu di psikologi kita nggak nyebutnya orang gila, kita nyebutnya adalah orang dengan gangguan jiwa, ODGJ gitu ya. Atau kalau bahasa ilmiahnya lagi kita nyebutnya schizophrenia gitu ya. Nah itu ini sekedar buat pengetahuan aja gitu ya. Jadi kalau bahasa umum kan kita bilangnya orang gila gitu ya. Padahal kata-kata itu udah kurang tepat gitu ya. Tetap mereka kan manusia juga yang patut dimanusiakan walaupun orangnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita selalu menyebutnya ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Nah, itu istilahnya, istilah untuk memperhalus untuk memanusiakan dia. Jadi dia kan walaupun seperti itu kan tetap manusia. Jadi makanya saya tidak akan pernah kepada anak saya tidak pernah ngatain anak saya goblok. Gitu. Anak saya bego, enggak gitu loh. Karena bego, goblok, bodoh itu adalah penghakiman. Gitu. Jadi saya udah punya cita-cita nih di kepala saya. Istri saya udah panik, anak saya udah 4 tahun lebih. Dia bilang, masih manggil saya Koko sampai sekarang gitu karena kami beda 7 tahun. Gitu. Istri saya udah panik tuh. Oh, ini anak kita nggak disekolahin apa segala macam. Nanti telat loh segala macam. Biarin telat. Saya bilang, karena dia lahir Desember. Saya bilang biarin telat gitu. Saya juga lahir Desember soalnya saya jadi pengalaman. Biarin telat, telatin aja sekalian nggak apa-apa supaya umurnya nanti nggak bermasalah gitu. Segala macam. Nanti kalau dia nggak bisa ngikutin apa segala macam gimana? Gitu kan segala macam. Nah, saya bangun pengertian yang benar gitu loh bahwa sekolah itu nggak usah buru-buru gitu segala macam. Saya udah punya cita-cita. Nanti kalau suatu saat anak saya pulang bawa nilai ujiannya dan dia menyatakan kegagalan di dalam ujiannya, Pak, maaf ya Pak, anak saya namanya Renat. Ada 2, Renat sama Lisel. Jadi cowok sama cewek, gitu ya. Misalnya si Renat dulu. Kan yang pasti sekolah duluan kan dia, gitu kan. Nah, Pak, maaf ya Pak, saya dapat 5 nih. Gimana dong Pak? Nangis kan dia. Coba Bapak Ibu sekalian. Anak sudah mau mengakui bahwa dia jatuh. Iya kan? Dia jatuh. Nilainya. Dengan gentleman dia menyatakan kepada kita, Pak maaf ya Pak, ini kata sulangan saya. Kalau Anda tidak menerima kenyataan itu lalu Anda tabokin anak Anda. Apa kata Pak menderita tuh anak? Iya kan? Benih-benih kebohongan kan asalnya dari sana. Iya kan? Daripada nanti diri dia istilahnya nggak selamat gitu ya, mendingan kertas ulangannya nanti diumpetin. Iya kan konsepnya seperti itu. Iya kan? Lebih baik jujur. Ketika jujur saya udah punya ide nih. Saya udah punya ide. Ketika anak saya gagal nanti suatu saat, saya harus tetap membesarkan hatinya dia. Walah cuma 5. Satu nilai lagi 6. Beres kan? Udah ayo makan lagi. Nah, kan jadi dia tidak merasa bersalah terhadap kesalahannya dia, gitu loh. Iya kan? Dia tetap akan merasa no hard feeling, gitu kan? No hard feeling, tidak ada masalah, gitu. Dia sudah tahu kalau dia salah kok, gitu. Dia sudah tahu kok kalau dia salah, gitu kan? Itulah yang saya berlakukan sama mahasiswa saya. Ada mahasiswa saya dulu waktu ujian offline, masih ada penjaga ujiannya segala macam, ketahuan nyontek ya, yang jaga kan pengawas ujian bukan saya. Terus pengawas ujiannya ngelapor ke saya, ini ada anak nyontek gitu. Anaknya sampai mohon-mohon sama saya, kok Erik, maaf ya kok, aduh saya nggak niat kok nyontek, saya cuma persiapan doang. Tapi saya nggak buka. Kebenarannya saya nggak tahu dia buka apa kagak, kan saya nggak tahu dan nggak mau tahu gitu, bodoh amat gitu ya. Nah pada saat itu dia kan udah merasa bersalah, kan? Nah saya ngomong, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Bener kok nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, udah santai aja gitu. Yang penting kan kamu udah tahu bahwa ada potensi kesalahan. Gitu. Ya udah apa-apa, nggak ada masalah. Saya sih fine aja.
Ya, oke ya, udah, dah. Gitu. Apa yang terjadi? Di UAS nggak nyontek dia sama sekali. Itulah yang namanya memanusiakan manusia, gitu. Ya, konsepnya seperti itu, Bapak Ibu, rekan-rekan sedang sekalian. Jadi ketika kita melihat kekeliruan, melihat kesalahan, melihat kekurangan yang ada di luar kita nggak usah komplain. Ya sudah, memang keadaannya seperti itu. Anda komplain nggak akan ada habis. Anda ngurusin keadaan yang di luar diri Anda, gitu ya, nggak akan ada habisnya, gitu. Yang Anda harus urusi adalah suasana batin Anda sendiri, suasana pikiran Anda sendiri, gitu. Ya, konsepnya seperti itu, gitu. Ya. Nah, jadi tidak usah ngurusin orang lain. Ngurusin orang lain nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya. Apalagi yang sudah berumah tangga. Saya udah pengalaman yang berumah tangga. Istri nanya, Pak, misalnya, gitu. Ini kita mau ke pesta, misalnya contoh. Kita mau ke pesta, lebih bagus pakai baju putih apa pakai baju hitam? Wah. Ya, saya jawab, baju hitam. Kan dia milih, dia suruh pilih baju hitam apa baju putih. Baju hitam. Begitu baju hitam. Nah, ini cewek begini nih. Cewek. Kalau cowok misalnya dimintain pendapat begitu, pilih ini apa pilih ini? Oh, pilih ini. Oh ya udah gitu. Itu cowok gitu ya. Nah, tapi kalau cewek enggak, agak ribet. Bisa ribet urusannya. Panjang ceritanya. Pilihan cuma ada dua. Hitam atau putih? Saya kasih tahu, hitam. Tadi kan dia nanya, ya udah saya jawab dong hitam. Selesai. Enggak. Dia bilang, udah tahu nanya kan aku sih ngikutin ya. Ini enggak. Hitam. Dia bilang lagi, nggak terlalu biasa ya pesta pakai baju hitam. Ya udah, karena waktu udah berjalan gitu kan segala macam, ya udah putih deh. Daripada habis waktu gitu kan, ya udah putih. Selesai dong, pilihannya cuma hitam sama putih. Tapi nggak selesai buat dia. Aku suka sih pakai baju putih. Tapi ini lengannya agak kebuka gitu segala macam. Nanti lengan aku jadi gede nggak ya? Aduh pusing. Ya udah, kalau begitu balik lagi ke hitam. Karena yang hitam ada lengannya segala macam. Si wanitanya jelas, kesel. Jadi maksud kamu lengan aku gede ya? Mati gue. Ada tewas deh. Itu yang terjadi gitu loh. Nah, kalau Anda terlalu banyak ngurusin yang ada di luar itu seperti itu. Nah, kalau Anda lagi ngadepin gitu gimana? Ya udah terima apa adanya bahwa ya memang seperti itu kalau kondisinya gitu. Nah, kalau Anda makin nggak terima, penderitaan Anda makin bertambah gitu. Nah, ternyata asalnya kan dari tadi keinginan kita yang menginginkan orang nggak boleh seperti itu dong, gitu ya. Nah, ternyata tapi orangnya seperti itu, ya sudah mau diapain, gitu loh. Ya, sehingga yang harus diatur adalah hati kita, pikiran kita sendiri, gitu kan ya, untuk melihat kenyataan itu sebagaimana adanya, gitu kan ya. Konsepnya seperti itu. Nah, dengan gaya berpikir seperti ini, Bapak Ibu sekalian, maka Anda ingat aja deh kejadian orang gila yang tadi saya ceritain, gitu ya. Jadi ketika Anda diejek, ketika Anda mengalami kesusahan dalam hidup, Anda makin ngeluh, nggak ketemu solusi. Tapi ketika Anda, ya saya terima bahwa ini kenyataannya memang seperti ini, Anda bisa ketemu solusi loh malah. Kita bisa lihat orang-orang hebat gitu ya. Pencipta sabun, P&G, itu juga pernah kena perubahan seperti ini. Dulunya dia dagang lilin, dia bikin pabrik lilin, pencipta P&G itu, P&G sabun, gitu ya. Dia dagang lilin, pada saat itu revolusi industri, besar-besaran di seluruh dunia, semuanya pakai listrik. Akhirnya lampunya lampu listrik, Thomas Alva Edison. Mati dia, nggak ada lagi orang yang mau beli lilin. Perusahaannya tutup. Apa yang terjadi? Dia ngerenung, dia nerima bahwa kondisi memang sudah berubah segala macam. Dia harus alih. Saya harus beralih nih. Nggak bisa begini. Masa mau lilin yang terus gitu. Kita harus berubah. Apa yang terjadi? Saya harus banting setir. Usaha apa ya yang enak? Ternyata dia melihat itu sampah-sampah lilinnya itu menggenang di kali gitu ya. Loh, kok ada bui-bui sabun begitu ya?
atau ibu-ibu sah gitu. Nah, akhirnya dia punya ide gitu ya. Dia akhirnya bisa melenyapkan penderitaannya dia. Kalau gitu saya dagang sabun aja. Itulah kisah dia, akhirnya dia jadi dagang sabun dan sampai sekarang dia dagang sabun, sampo dan segala macam. Gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang hebat itu adalah orang yang mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya dan dia mampu beradaptasi terhadap perubahan. Kalau tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan, kegiles. Suka nggak suka, terima nggak terima, Anda kena seleksi alam. Begitu ya. Sama kayak sekarang, wah orang nggak bisa ngidupin Zoom gimana? Ya mati. Mati, Anda nggak bisa kerja. Misalnya kan konsepnya seperti itu. Apalagi saya dosen. Wah, bagaimana orang saya nggak bisa ketemu mahasiswa? Ya udah akhirnya pakai Zoom begini segala macam. Ada loh ya sampai sekarang teman dosen saya sampai sekarang hidupin Zoom aja nggak bisa. Jadi butuh asisten. Ada sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Nah ini saya bilang kalau asisten nggak ada, bagaimana ceritanya? Dia masih jadi pejabat aja sekarang. Kalau udah nggak jadi pejabat, nggak dikasih asisten gimana? Ya repot kan, gitu ya. Nah jadi lebih baik ya bisa. Gitu. Nah itulah kuncinya. Itulah yang namanya agen perubahan. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan apa adanya, mencari sumber penderitaan yaitu keinginan-keinginan kita, penuhi kebutuhan kita, tapi jangan sampai memenuhi keinginan karena keinginan tidak ada limitnya, gitu ya. Sehingga kita bisa melenyapkan penderitaan dengan cara apa? Berubah. Kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Beradaptasi terhadap perubahan, melihat peluang dari segala sesuatu. Ketika kita diomelin orang, itu peluang juga, peluang untuk melatih kesabaran. Peluang juga untuk melatih kesabaran. Oh ya udah, ya udah. Katain anjing, oh iya udah. Kasian dia ya, nggak bisa bedain manusia sama anjing. Kan jadinya cinta kasih yang muncul. Yang muncul adalah karutan, gitu kan ya. Jadi bukan kebencian. Jadi jangan sampai orang membuat diri kita menderita